jeung qadar. Tapi teu cukup di dinya anu di pasantren mah aya lanjutanana. Khairihi wa syarrihi. Jadi qada jeung qadar ketetapan dan keputusan Allah itu ada yang baik, ada yang buruk. Jadi narima dina halusna ada eta memang nepi ka hayang. Narima dina burukna dina awalna ka urang oge tarimakeun tah eta jelema iman. Ayo mah kadang-kadang iman teh ukur mengeunahna unggul, anu sesuai jeung kahayang unggul, sesuai jeung cita-cita urang, sesuai jeung rencana urang. Padahal disebut iman teh eta lamun percaya kana qada jeung qadar, khairihi dina halusna wa syarrihi jeung dina goreng. Tah eta. Ini banyak yang suka dilewatkan di situ teh. Makanya kena apik insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'du. Subhanallazi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa allazi la hawlahu. Jadi ada situ kalimat hawlahu saudara yang kaibat hawlahu teh. Jadi ada hawlahu itu dorab. Mudah-mudahan orang kacang ini gitu Pak. Zarab. Hilapkan yang kalangku hadiah khusus orang malu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya. Siratal ladzina. Kita lanjut saja. Hari ini kita akan membahas sedikit, yang ini hanya penerangan saja bagi ibu dan bapak yang sudah paham dan mengetahui. Mudah-mudahan ini semakin menjadi penguat bagi kita. Niatkan masalah ketorikan, siapa yang membuat jalan kepada mencari ilmu, maka Allah akan buatkan jalan untuk kesukaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu niatkan itu. Kita lanjut saja ke materi langsung kita yang berkaitan dengan Masjidil Haram Isra Mi'raj. Jadi kalau ada pertanyaan, kemarin saya sedang mendengarkan Gus Muafik, amun ditanya panitia pertama Isra Mi'raj, panitia peringatan pertama Isra Mi'raj, ada kata dengan YouTube tuh. Panitia peringatan pertama peringatan Isra Mi'raj itu saha? Abu Jahal. Iya, karena sepulangnya Rasulullah dari Isra Mi'raj, Abu Jahal mengumpulkan semua pemuka-pemuka agama, pemuka-pemuka Quraisy, betul tidak? Tapi memang niatnya hanya untuk mengingatkan Nabi Muhammad. Naik diuji Nabi Muhammad dan di hadapan semua umat. Pada Nabi Muhammad terus disiapkan jawabannya kan. Sepotos ditaros kontak nu datang pangulana, kapilah mana nu angka atau Masjidil Aqsa segala hiji kan gitu. Ada terus dibalas sehingga justru tadinya mau ngisin ke Nabi Muhammad, malah justru seueur iman gara-gara dikumpulkan jami-jami kaum Quraisy khususnya ku Abu Jahal. Jadi amun aya disebut panitia pertama peringatan Maulid Nabi Abu Jahal. Karena saumina Isra Mi'raj ya Abu Jahal. Saumina pertama Isra Mi'raj ya tadi dikampulkeun di Paidul Ka'bah nyata ku Abu Jahal. Ibu bapak yang saya hormati dan muliakan, kita langsung saja di sini ya perjalanan ini ya. Kita langsung saja ke satu hal. Ketinggal di jalan Mekah Palestina dulu mah memang mungkin pada zaman dahulu membuat aneh. Karena catatan pesawat terbang ini mah bisa kajabab jalan segini deh, betul tidak? Dengan jarak 1.236 kilo itu ditempuh hanya semalam mungkin semalam gitu. Dan semalam teh jabati Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa langsung kasih tahun tahu deui teu kabayang. Nah, tetapi kemudian dengan kondisi teknologi hari ini, maka beberapa orang ya dibuktikan kepercayaan bahwa ada yang disebut dengan transportasi itu, ya kecepatan cahaya. Kita lewat saja ini karena bukan di situ pentingnya. Dan ini yang harus diluruskan. Kita dulu dari kecil Bu Lili sebentar Bu Dedenya dina almanak, dina kalender buruk teh ieu. Nah. Sok tinggal nih. Zaman berapa baheula buruk teh ieu dina kalender teh. Betul tidak? Sampai hari ini bahkan
Ini teh sesuatu yang salah. Dan dina kitab Daniel lain dia pakikinya. Dan jangan lain dina eta tapi dina paham lah lakar. Gitu, kewan nama. Yang jelas ini adalah permainan orang-orang Yahudi yang sengaja ingin mengilustrasikan dan menghancurkan persepsi tentang orang, tentang bulog itu sendiri. Jabat di mahkotaan, jabat di lipstikan dan sebagainya. Ya, atau ini yang kita sering lihat, betul tidak? Ini adalah di kalender yang lain. Tahoskeun upami yang gambarkeun sebetulnya pernah ini dimunculkan di TV 7. Dan itu sudah dijelaskan, tolong kepada umat Islam ini jangan sampai mempercayai bahwa bulog ini binatangnya seperti ini, cantik seperti orang India, kan begitu kan? Dia bagus. Nah, itu yang pertama. Jadi hari ini kita mencoba meluruskan persepsi kita. Ya. Yang kedua, nah ini juga yang kedua. Masalahnya kita hari ini As-Sahra Moskwe ini yang disebut oleh kita ini Masjidil Aqsa yang selama ini selalu kita ini menyebutnya adalah Masjidil Aqsa. Betul tidak? Hampir sama. Maka pernah diprotes di TV 1 di TV 7 juga. Mereka menyampaikan Masjidil Aqsa itu gambarnya yang ini. Padahal ini adalah bukan Masjidil Aqsa, hanya bagian dari salah satu Masjidil bagi wilayah Masjidil Aqsa, bukan Masjid Aqsa-nya. Dan ini mah Kubah As-Sahra yang dibangun pada saat Umar bin Khattab, yang di dalamnya tempat mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Jadi di tengah gedung ini, di tengah masjid ini ada batu yang kemudian di tempat di mi'rajkan Rasulullah SAW atau diangkat Rasulullah ke langit. Nah, ini yang harus dipahami sehingga jangan salah lagi. Nah, ini benar Bapak. Ini adalah wilayah Masjid Aqsa. Yang ini yang kemudian menjadi tembok ratapannya, yang menjadi kesucian. Makanya wilayah ini adalah di wilayah tiga agama suci, yakni orang Islam, orang Kristen, dan Yahudi. Dan peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri kan merupakan sebuah jawaban pada saat Rasulullah diutus sebagai khatamin nabiyyin, penutup para nabi. Bagaimana dengan Nabi Musa sebagai nabinya orang Israel, ya? Dan kemudian Nabi Isa sebagai nabinya orang Yerusalem, kan begitu. Maka disitulah untuk membongkar rahasia itu, maka Mi'raj ini kemudian menjadi bagian pertanyaan-pertanyaan yang selama diungkapkan. Allah memberikan jawabannya dengan diangkatnya Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha. Nah, ibu dan bapak, ini adalah wilayah yang disebut wilayah syarif. Nah, ini Masjidil Aqsa sendiri ada di wilayah sudut di sini, di tebing, yang hari ini digerus terus. Karena orang-orang Yahudi ingin mengambil tempel Sulaiman atau batu Sulaiman. Karena mereka punya kepercayaan jika batu Sulaiman mereka kuasai, maka Yahudi akan kembali berkuasa di dunia ini. Jadi kalau Masjid Al-Aqsa yang asli dihancurkan, orang Islam tidak akan pernah marah. Kenapa? Karena mereka menganggap adalah Masjid Al-Aqsa yang ini. Paham? Ya. Kan ini lagi di apa namanya tuh? Lagi di tumbuhan melengah, maka dibuatlah sebuah propaganda ke seluruh umat Islam di dunia bahwa yang disebut Masjid Al-Aqsa itu adalah yang ini. Begitu. Sehingga orang tertipu daya, padahal tujuan orang Yahudi pada saat orang Islam sudah percaya bahwa ini adalah Masjid Al-Aqsa, pada saat Masjid Al-Aqsa yang aslinya di dalam kisah-kisah kitab itu adalah yang ingin dihancurkan, orang tidak akan marah. Berarti. Dan sebab dianggapnya Masjid Al-Aqsa iya. Nah, sebetulnya Masjid Al-Aqsa ini di dalam hadis dikatakan ada dua kubah yang berwarna, yakni yang pertama kubah Masjid Nabawi yang berwarna hijau, yang kedua adalah kubah Masjid Aqsa yang berwarna biru, al-adar wal azraq. Nah itu bukan yang ini. Masjid Aqsa adalah yang ini. Nah, ini adalah kehebatannya orang Yahudi mempropaganda, menghancurkan umat Islam di dalam mempersepsikan sesuatu dari dari situs-situs yang ada. Ini sebuah kekhawatiran yang besar. 95% di Mekah dan di Madinah saya bilang hari ini udah 300 prasasti dihilangkan. Yang tersisa dari Nabi Muhammad sekarang apa di Mekah dan Madinah? Hanya tinggal dua. Ayo kan dua aja kamu tinggal dua sisa nanti. Satu, Maulid Nabi, tempat Nabi dilahirkan. Yang kedua, makam Nabi. Yang lainnya sudah tidak ada peninggalan Rasul. Termasuk tiang Mi'raj, buka Bu Dede, kamu tiang Mi'raj masih ada ya.
Sekarang sudah tidak ada. Dihancurkan. Di pintu ajis sedikit sebelah kiri. Tiang miraj itu adalah tiang bekas mengikat burung. Sekarang udah tidak ada. Saya bilang juga, mohon maaf, kemarin saya sampaikan makam Siti Aminah ibunya, karena oleh orang Wahabi dianggap mereka ahli neraka. Makam Sayyidina Abdullah karena orang Wahabi bilang itu adalah ahli neraka. Itu semuanya makamnya sudah tidak ada. Hari ini dimunculkan kembali. Yang paling sedih ya makamnya Sayyidina Abdullah, karena posisinya di pintu ke-8, ubin ke-5 ditincakan melampaui ku jelema anu teh arah-arah. Ubin ke-5 di pintu 8. Jadi kalau ada yang mau keluar haji, silakan nanti. Sebenarnya ada tadinya di sini ya. Oke, sekarang ini yang paling penting pertama ya, dipahami dulu oleh kita. Jadi ulah salah nerangkeun bahwa ini yang kuning ini betul-betul jujur. Tahunnya ini habis langsungnya. Karena di majalah, di buku, di kalender terutama ini yang ditampilkan Masjidil Aqsa. Padahal ini hanya bagian wilayah dari Masjidil Aqsa. Dan ini bukan Masjidil Aqsa, tapi Kubah As-Sakhra yang dibangun oleh Umar bin Khattab. Yang diterangkan diminta pengetahuannya tentang ada berapa pintu, itu adalah masjid yang ini. Oke, lanjut. Kalau digambarkan secara luasnya, Bu, lihat. Tembok ratapan pemukiman muslim itu hanya sedikit. Kubah As-Sakhra, Masjidil Aqsa. Nah, posisinya ini tembok ratapan semuanya. Dikuasai. Yang mereka jika punya dosa tinggal meratap di sini maka dosanya luntur dan lebur kan gitu. Ini pemukim Yahudi sekarang sudah menguasai ke sini. Nah, hebatnya Kubah As-Sakhra itu seperti menjadi pusatnya. Maka kesan Masjidil Aqsa-nya sangat meyakinkan. Dan pintunya dibuat sedemikian rupa sehingga jumlahnya hampir sama dengan Masjidil Aqsa yang sesungguhnya. Dan Masjidil Aqsa ini kan tidak diurus sengaja untuk hancur dengan sendirinya. Nanti akan tergantikan, oh iya Masjidil Aqsa teh. Namun alhamdulillah dengan terbukanya dunia teknologi, dengan terbukanya dunia maya, telekomunikasi dan sebagainya, Allah menyelamatkan berita ini. Ya. Lanjut, ini tuh. Ini sudah mulai dihancurkan. Depan Masjidil Aqsa sudah mulai digali. Bahkan di Galawotan, hayang agak belum. Karena mereka percaya di bawah Masjidil Aqsa itu ada tempel Sulaiman, batu Sulaiman. Kan kita tahu doa yang kita sering baca, Fafahamna Sulaiman wa kullan atainahu mawaidun wa sakharna ma'a dawlal jibala yusabbihuna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya rabb Musa wa Harun ya rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya alamin. Lamun apa mah eta doa dibaca dikuasaan sok hayang naon. Iblis oge katipu 1000 tahun. Bahwa Nabi Sulaiman sudah meninggal. Sieun ge bahasana kakuping ku Nabi Sulaiman. Hudhud ge nuhun ka Nabi Sulaiman. Hampir semuanya orang yang memiliki pemahamannya Nabi Sulaiman, maka mohon maaf, semua pengetahuan di antara dunia ini minimal sudah kita ketahui. Makanya ahli-ahli tarekat, mohon maaf, ahli-ahli khairul ada, wali doa Nabi Sulaiman begitu kuat. Kan Fafahamna Sulaiman itu salah satu di Al-Quran. Sanes doa sembarangan itu aja di ayat Al-Quran surat Ibrahim. Dan inilah yang sedang dicoba mereka lakukan propaganda ini. Nah, kita langsung saja, ya kita lewat saja. Latar belakangnya sudah jelas mendekatkan jiwa Nabi Muhammad karena pada saat itu beliau diuji oleh Allah dengan ujian yang begitu berat dari kaumnya. Yang kedua memberikan rangsangan dalam kepada Nabi SAW menyatakan keimanannya. Yang ketiga memantapkan azan Nabi, menyampaikan risalah Allah dan melaksanakan sholat yang 5 waktu. Kita lewat saja. Ya. Selanjutnya juga Abdul Husni, tahun itu adalah tahun duka cita, wafatnya 2 cita. Siapa? Siti Khadijah, paman Nabi. Siti Khadijah, istrinya dan Pamannya Abu Thalib, pamannya. Merupakan sebuah hiburan bagi orang, dihibur Allah. Bayangkan Siti Khadijah. Nah ini punten kadang-kadang ini beberapa teman saya ngomong wae sunah Nabi poligami. Saya tanya Rasulullah menikahi istri kedua, ketiga, keempatnya pada saat Khadijah ada enggak? Tidak.
Khadijah setelah wafat baru Rasulullah menikahi Siti Aisyah. Betul tidak? Jadi lamun yang poligami kudu mama turun lah istri kayak ini. Aduh, bahas itu belum. Aku kan lagi kudu sejarah kan kudu api. Jadinya boleh, tapi sudah meninggal dulu. Meninggal dulu. bisi kayaknya. Ainian mah kalah kamu. Kudu mau jalan. Orang lagi direka. Lamun rek ngandung mau keun heula. Katanya lagi mau tuh. Mau sorangan. Kena kepayahan heula. Inilah yang kemudian sering dijadikan celotehan. Tapi memang benar. Ya. Pasti yakin sih. Kadang-kadang ini tidak digunakan pisan surah Rasulullah. Amun kita berarti bid'ah, betul tidak? Dan jadi contohan Rasulullah. Dan Rasulullah nikah di atas ngantun kenal ini istri kayak tidak mau menyakiti istri. Oh, didukung ibu-ibu. Jadi bisa memberikan penjelasan. Kalau seseorang yang menang cepat deden tapi asal. Karena mohon maaf, saya pernah ngedit tafsir yang sedikit memang agak unik ya. Jadi Mas Nawasulasa lengket mau bantu. Oke, kita lanjut ya. Nah, secara istilah dia udah paham lah semuanya ya perjalanan ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Oke, kita lewat saja. Mi'raj itu adalah, nah ini yang paling penting sebetulnya nanti saya akan coba bahas supaya menjadi pengetahuan kita bersama. Jadi Mi'raj itu adalah diangkatnya Rasulullah ke langit. Langit ke-1 Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam. Adam dalam bahasa kita artinya tidak ada. Apa maksudnya? Kita harus sadar bahwa dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada dan menjadi tidak ada lagi. Awas, ya. Kita ingat seperti itu. Ya. Kita harus sadar bahwa segala urusan dunia atau urusan jasmani itu tidak kekal. Yang kekal adalah urusan rohani, sehingga dibanding jasmani itu adalah rohani. Ini yang paling penting. Makanya pada saat tawaf, kan itu mencoba untuk meniadakan diri kita atas diri kita dan semua yang berkaitan dengan kita ke sifat dunia. Makanya kenapa tawaf itu berputar ke arah kiri, searah jarum, berlawanan arah jarum jam, betul